Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sehat, sejahtera, bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal atau thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak yang sholih sholihah, dan kemudian nanti akhirnya husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada dua hal yang harus kita syukuri. Apa itu? Yaitu sehat dan luang. Kita sering mendengar ada kata-kata istilah sehat dan luang, tetapi sering kita mengabaikan. Nasihat penting dari beliau Muhammad SAW berkaitan dengan hal tersebut. Di sini beliau membawakan tentang kesempatan beramal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada dua nikmat yang tertipu pada banyak manusia, di mana dua nikmat ini sangat berharga sekali, tidak bisa diganti dengan harta yang banyak. Apakah itu? Kesehatan, waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari tersebut hendaknya membuat kita memperhatikan dua nikmat dari nikmat Allah kepada manusia, di mana jarang orang memperhatikan, mempergunakan, dan menyadari tentang dua hal tersebut. Sedikit orang yang berusaha mengambil manfaat dari dua nikmat tersebut. Pertama adalah kesehatan. Manusia tidak lepas antara dia sehat atau sakit, dan kita baru merasakan nikmatnya sehat itu pada saat kita sakit. Di saat itu baru kita merasa menyesal. Sakit itu adalah salah satu penghalang besar yang menyebabkan seseorang terhalang dari amal. Baik itu amal tersebut sifatnya agama maupun sifatnya duniawi. Dengan adanya sakit, apalagi sakit yang keras, kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itulah, saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ini merupakan nikmat yang besar sekali. Maka hendaknya orang yang berakal berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil faedah ketika dia sehat itu. Dia berusaha untuk menggunakan sehat itu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perbekalan ia menuju kehidupan akhir, yaitu di akhirat nanti. Maka hendaklah ia bersegera untuk menggunakan kesehatannya itu dengan segala kesungguhannya, supaya dia betul-betul beruntung di masa sehatnya tersebut. Kesehatan ini memang subhanallah kenikmatan yang luar biasa sekali. Namun sayang sekali di saat itulah kita banyak tertipu. Di saat sehat kita lebih banyak menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, untuk ngobrol,
untuk jalan-jalan ke sana kemari yang terkadang tidak ada manfaatnya, atau mencari hiburan-hiburan yang ternyata bahkan hiburan itu bisa merusak keimanan kita. Sahabat yang dirahmati Allah, maka siapa yang menyia-nyiakan ketika waktu sehatnya tersebut dengan melakukan perbuatan sia-sia, apalagi auzubillah, jika perbuatan itu adalah perbuatan maksiat, maka sungguh orang sudah tertipu, di mana dia sudah menjual sesuatu yang sangat berharga dengan hal yang sangat murah, sangat remeh-temeh. Karena kesehatan itu sangat-sangat mahal, tapi kemudian ia jual dengan sesuatu yang sangat murah, sangat remeh-temeh, dengan perbuatan yang sia-sia. Padahal ketika dia sakit, baru dia sadar bahwa waktu sehat itu mahal sekali, tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Tapi kenapa ketika kita sehat kita malah sia-siakan begitu saja, tidak ada manfaatnya. Akhirnya kita jual kesehatan dengan harga yang sangat murah sekali. Kemudian yang kedua yaitu waktu luang. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika misalnya kita liburan atau ada kesempatan yang kita kosong di situ, ini adalah merupakan waktu yang sangat mahal. Kalau ternyata kita habiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sangatlah sayang sekali. Yang dimaksud dengan waktu luang di sini adalah waktu yang lewat begitu saja dan tidak ada kesibukan di situ. Di mana waktu seperti ini sangatlah mahal, tidak bisa dihargai dengan harta. Maka kalau digunakan waktu-waktu yang luang tersebut untuk kebaikan, untuk beramal soleh, untuk ketaatan, untuk hal-hal yang sifatnya memang berpahala, untuk hidup kita dan manfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat kita, maka ini orang yang beruntung. Kalau ternyata ia biarkan waktu itu berjalan tanpa ia gunakan dalam perkara-perkara yang berfaedah, sudah ia membunuh waktunya sendiri. Apalagi kalau ternyata ia lewatkan waktu itu untuk hal-hal yang batil. Sungguh ini orang yang sangat-sangat tertipu sekali. Maka waktu itu adalah kehidupan kita. Waktu adalah sesuatu yang paling mahal dari apa yang kita miliki. Karena waktu itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan harta. Maka hendaknya kita gunakan dengan perkara-perkara yang lebih mahal dari harta itu, yaitu amalan-amalan yang sifatnya manfaat untuk dunia dan di akhirat kita. Sahabat yang dirahmati Allah, sekali lagi waktu tidak bisa dibeli oleh harta. Kalau ternyata kita gunakan untuk perkara yang lebih rendah dari harta, sayang sekali, karena waktu itu lebih mahal dari harta. Maka kalau begitu gunakan dalam perkara lebih mahal dari harta, menuntut ilmu, beramal soleh, berbuat kebaikan, melakukan manfaat yang sifatnya maslahat untuk dunia maupun akhirat kita. Sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu rugi sekali orang yang hanya sebatas duduk di mal-mal, nongkrong-nongkrong, duduk di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong, melihat sana-sini, tidak ada manfaatnya. Orang yang habis waktunya untuk obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya sangat-sangat merugi sekali. Dia habiskan waktu-waktu dia yang sangat mahal itu untuk hal-hal yang rendah dan suatu perkara yang remeh. Berkata juga Al-Hasan Al-Basri, aku mendapati kaum-kaum mereka sangat pelit terhadap waktu dan umurnya lebih pelit daripada uangnya. Kalau pelit harta itu tercela, tapi kalau pelit waktu ini bagus. Kita
tidak ingin waktu kita hilang sia-sia begitu saja. Maka kalau kita pelit dalam hal masalah waktu, tidak ingin ada satu waktu pun pergi percuma tanpa ada manfaat dan faedah, maka dari itu mari kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kepentingan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, sesuatu yang ada pada diri kita sangat mahal sekali berupa waktu. Maka dari itu, hargailah waktu-waktu kita di dalam kesempatan hidup kita ini. 1 detik lewat, 1 menit lewat, tapi setiap detik-detiknya, setiap menitnya, setiap jam-jamnya, ingat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nanti kita di hari kiamat, kita akan ditanya oleh Allah. Senantiasa seorang hamba terus berdiri pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang umur atau waktunya, untuk apa ia habiskan selama hidupnya. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.